nama saya Muhammad Rizal Fandi dengan NPM akhiran 48, tahun angkatan 2018. Hadirnya saya di sini karena ingin memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Intervensi Psikologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara menjaga kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kita menyinggung sedikit tentang apa sih COVID-19 itu. Nah, COVID-19 atau Coronavirus Disease ini adalah penyakit yang menyerang pernapasan dan paru-paru kita. Gejala yang ditimbulkan virus ini antara lain adalah flu, batuk, pilek, demam, bahkan yang lebih parah adalah sulit bernafas dan gangguan pernapasan. Nah, virus ini sudah sangat lama berada di Indonesia sejak awal Maret di tahun 2020 sampai saat sekarang ini belum menentukan titik terang. Karena sudah lama berada di Indonesia dengan jarak hampir 1 tahun, virus ini atau pandemi ini sudah banyak mengambil sesuatu dari kita. Di antaranya adalah kebahagiaan kita, pekerjaan orang tua dan pekerjaan kita, sulitnya kita untuk berinteraksi, dan bahkan sampai nyawa tetangga, kerabat, bahkan saudara kita. Lalu dari pernyataan-pernyataan tersebut timbullah pertanyaan-pertanyaan tentang kapan sih virus ini atau pandemi ini akan segera berakhir, dan kapan sih vaksin akan segera disebarluaskan. Lalu kapan sih masa-masa kita sering keluar rumah tanpa memperdulikan protokol kesehatan dan jaga jarak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut memunculkan ketidakpastian yang mengganggu kesehatan mental kita. Di antara lain kita menjadi gampang waspada, stres, bahkan sampai mengganggu kecemasan kita yang berlebihan. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Nah, di masa pandemi COVID-19 sekarang sangat wajar bila kita meningkatkan kewaspadaan kita dan kita mengalami kecemasan, was-was, bahkan mengalami overthinking. Lalu, apa sih sebab kita mengalami kecemasan tersebut? Nah, virus ini kan gak kelihatan dengan kasat mata kita. Virus ini berukuran sangat kecil, kita juga nggak tahu virus ini ada di mana. Analoginya, kalau misalkan kita melawan preman atau melawan pemalak, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu adalah melawannya atau kabur meninggalkannya lalu melaporkan ke polisi. Kalau misalkan virus ini, kita nggak tahu mereka ada di mana, dan bahkan kita nggak tahu bahwa virus ini sudah menyerang siapa aja. Misalkan kayak di pegangan pintu kita, di handphone kita, atau bahkan di teman kita. Dengan ketidaktahuan kita, tingkat kewaspadaan kita menjadi naik. Lalu tingkat kecemasan kita juga menjadi naik. Itulah yang menjadi sebab kenapa kita harus takut bahwa virus ini menyerang kita. Lalu selanjutnya ada apa sih dampak yang diciptakan ketika kita mengalami kecemasan pada COVID atau pandemi ini. Dampaknya di antara lain adalah panic buying, membeli berbagai macam sumber pangan secara berlebihan tanpa memikirkan yang lain kebagian adalah tindakan yang sangat tidak menguntungkan. Lalu masih ingat di awal-awal kita mengalami pandemi ini, harga masker dan harga hand sanitizer melambung tinggi diakibatkan oleh para penimbun barang tersebut sehingga mengalami kelangkaan dan mengalami penelonjakan harga barang masker dan hand sanitizer. Lalu selanjutnya dampak yang diciptakan dari kecemasan corona ini adalah kita menjadi stres dan sering beroverthinking, lalu mengakibatkan turunnya imunitas di tubuh kita. Nah, turunnya imunitas ini akan menjadi sangat bahaya kalau kita berinteraksi dengan orang lain atau memilih keluar rumah jika ada urusan yang penting. Karena turunnya imunitas, kita akan mudah terjangkit berbagai macam virus yang ada, salah satunya virus corona ini. Nah, sekarang saya akan membagikan berbagai macam tips untuk kita tetap menjaga kesehatan mental kita dan tindakan pencegahan atau preventif
untuk kita menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi ini. Yang pertama adalah terus berhubungan dengan orang terdekat kita. Maksud dari berhubungan ini adalah kita memanfaatkan jaringan internet kita, yang diantara lain ada video call lewat WhatsApp, Skype, dan media sosial lainnya. Nah, kita boleh berbagi informasi tentang virus ini atau berbagi kebahagiaan lewat jaringan sosial. Di antara lain adalah berbagi video-video lucu, terus ada curhat-curhat tentang berbagi kebahagiaan lah pokoknya kepada teman, sahabat, bahkan pacar kita lewat media sosial. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita buruk tentang virus ini, apalagi berita-berita hoax. Berita-berita buruk akan berdampak buruk juga terhadap kesehatan mental kita, karena di masa sekarang ini kita yang dituntut untuk survive, disediakan berita buruk akan menambahkan kecemasan kita bila kita mengkonsumsinya. Nah, disarankan satu hari hanya satu kali saja melihat berita untuk update tentang virus corona ini, dan disarankan untuk melihat berita ini di sumber yang terpercaya, misalkan dari WHO atau Satgas COVID-19. Dan yang ketiga, lakukan sesuatu yang membuat kalian merasa aman dan nyaman. Contohnya, bila kalian merasa aman ketika mencuci tangan selama 2 jam sekali, lakukanlah itu untuk untuk mengurangi kecemasan kalian. Lalu kalian juga bisa bermain game. Kalau misalkan bermain game itu bisa mengalihkan pikiran kalian terhadap pandemi ini, silakan. Lalu juga ada bermain dengan adik kalian, bahkan keluarga kalian. Terus juga kalian bisa browsing tentang hal-hal menarik, hal-hal lucu yang ada di YouTube atau Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Pokoknya selama kalian suka hal itu, lakukan. Dan selama kalian nyaman, lakukan. Lalu yang terakhir adalah lakukan olahraga ringan yang bisa kalian lakukan di rumah. Contohnya kayak misalkan senam aerobik atau workout kayak push up, sit up, squat jump, begitu. Karena menurut penelitian, aktivitas otot itu bisa menurunkan jumlah stres kita. Dengan kita bergerak, berkeluar keringat, itu juga bisa menurunkan stres kita. Nah, itulah tips-tips dari saya pada kalian. Diharapkan kalian bisa terus menjaga kesehatan mental kalian, bisa terus berpikir positif, dan bisa terus menjaga kesehatan, dan diharapkan sebagai berhentinya media penyebaran virus COVID-19 ini. Akhir kata dari saya, semoga kalian semua sehat selalu dan terus berpikir positif, kreatif, dan juga inovatif selama kalian di rumah. Tetap jaga hubungan kalian dengan teman-teman kalian, dengan sahabat-sahabat kalian, dengan pacar kalian, dengan keluarga kalian. Dan juga semoga kita bisa survive di masa pandemi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.